adalah mikologi. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan kepada kolega sekalian tentang penyakit chromoblastomikosis mulai dari pengertian, gejala, tanda, dan juga cara mengobatinya. Sebelumnya, ada yang tahu belum apa itu chromoblastomikosis? Chromoblastomikosis atau yang biasa dikenal dengan chromomikosis adalah infeksi jamur kronis pada kulit dan jaringan subkutan. Jaringan subkutan adalah lapisan terdalam pada anatomi kulit manusia. Sebagian besar hipodermis terdiri dari lemak, jaringan ikat, dan pembuluh darah maupun saraf berukuran lebih besar. Infeksi biasanya hasil dari cedera traumatis dan inokulasi mikroorganisme dari kelompok tertentu jamur Dematioceus, biasanya Concentea pedrosoid, Hyalophora seducosa, Pladophyalophora caryonis. Terima kasih. Faktor terjadinya resiko penyakit chromoblastomikosis adalah dapat menyerang berbagai macam bidang pekerjaan seperti buruh tani, tukang kebun, penebang pohon, dan lain-lain. Penyakit ini juga rentan menginfeksi pekerja yang terpapar tanah dan bahan tanaman yang terkontaminasi. Demikian pula dengan infeksi, kurangnya sepatu pelindung, sarung tangan, dan juga pakaian dalam. Hubungan dengan kebiasaan higienis yang buruk dan kurangnya asupan gizi dapat mendukung perkembangan dalam bentuk klinis. Jamur masuk melalui trauma ke dalam kulit, seringkali pada tungkai atau kaki. Hal ini terjadi secara laba, setelah berbulan atau bahkan hingga bertahun-tahun. Tumbuhan keriput tersebar di sepanjang aliran getah bening yang berasal dari daerah yang terserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang gejala yang muncul pada penyakit chromoblastomikosis. Pada awalnya muncul papul mirip kutil yang tumbuh semakin membesar membentuk plak hipertrofi. Yang kedua yaitu muncul bercak kemerahan di punggung bagian kaki sebelah kanan saat penderita hamil, lalu membengkak tidak hilang hingga 5 tahun timbul lepuh kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesimen dengan kemungkinan hasil positif tertinggi adalah spesimen dari lesi dengan apa yang disebut titik hitam. Titik hitam terlihat pada permukaan lesi dan menunjukkan eliminasi jamur secara transdermal. Namun hingga saat ini belum ada tes intradermal untuk mendeteksi penyakit ini. Oleh sebab itu, teknik biologi molekuler sangat berperan penting untuk melengkapi pemeriksaan diagnostik. Dan tes PCR telah dikembangkan untuk mengidentifikasi spesies Fonsecaea. Secara histopatologi, CBM ditandai dengan epidermis dengan hiperparakeratosis, hiperplasia, pseudoepitheliomatous, mikroabses intrakorneal, dan eliminasi jamur transdermal. Yang terakhir baik di dalam maupun di luar mikroabses. Dermis menunjukkan inflamasi granulomatosa padat dengan derajat fibrosis yang berbeda. Terdiri dari sel mononuklear, yaitu histiosit, limfosit, dan sel plasma, juga sel epiteloid, sel raksasa, yaitu Langerhans dan tipe kuda asing, dan sel polimorfonuklear. Sel jamur dengan karakteristik mikromorfologinya bulat coklat tua, berdinding tebal, berdiameter 4 hingga 12 mikron dengan reproduksi multiplanar yang disebut dengan badan muriform atau sklerotik. Chromoblastomikosis sangat sulit untuk diobati dan sering kambuh dengan berbagai pendekatan terapi medis, terapi fisik, dan pembedahan. Semuanya berperan penting dalam penata laksanaan chromoblastomikosis. Beberapa terapi yang dapat digunakan untuk penata laksanaan chromoblastomikosis yaitu: yang pertama, terapi medis yang menggunakan sistem Gustafsson. Yang kedua, terapi medis menggunakan kombinasi terapi sistematik. Yang ketiga, menggunakan terapi pembedahan yang menggunakan pembedahan direkomendasikan jika sel lesi kecil.